Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara, di dalam sidang Jumat yang keempat ini, engkau perhatikan bahwa orang-orang di sini itu, aku tahu baik kasihmu maupun imanmu. Jadi iman dan kasihnya luar biasa. Jadi kasihnya yang di sini ditulis adalah firman Tuhan dilakukan. Firman Tuhan dilakukan. Nah, jadi hebat toh. Karena orang ini nanti disiapkan untuk turut untuk diberi kuasa memerintah di dalam kerajaan surga maupun kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun itu nanti itu masih di dalam dunia. Kerajaan 1000 tahun itu masih di dalam dunia. Jadi setelah Tuhan datang, nanti orang Israel dianiaya luar biasa. Jadi urutannya begini. Ini urutan secara global, bukan pribadi. Jadi urutan kedatangan Tuhan itu bisa global, bisa pribadi. Nah, makanya kamu harus bisa menerima global atau pribadi itu, mesti kamu tanya Roh Kudus, buat kamu apa, buat kamu bagaimana gitu. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, itu ada aniaya untuk orang Israel rohani. Jadi untuk orang Kristen. Di mana-mana nanti pasti ada aniaya. Nah, tapi bukan artinya tidak secara orang Israel belum. Orang Israel yang Kristen ngalami, tapi orang Kristen orang Israel bukan Kristen belum. Orang Israel tidak Kristen, dia akan mengalami setelah Tuhan Yesus menampakkan diri datang di atas awan. Jadi pada waktu nanti orang Kristen di dunia ini sudah mengalami aniaya, contohnya Indonesia sudah mulai ya toh, tapi kan belum secara menyeluruh. Tetapi saudara tidak perlu takut kalau Tuhan itu menghendaki saudara harus mati syahid, ya toh, untung toh, ya toh, malah cepat malah baik toh, Alah iya ngapain, wong nanti ya datang lagi jago.
Enak. Makanya itu jangan usah takut. Karena apa? Tuhan sudah berkata, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatan. Jadi sampai mentok ya saudara. Umpamanya kamu mau dianiaya, disakiti sampai mentok. Nanti kalau sudah kamu sampai ke sakit, kamu sudah tidak kuat lagi, sakitnya diangkat Tuhan. Jadi kamu tidak usah takut. Wah nanti kalau begini, nanti kalau yang lihat lebih ngeri daripada yang ngalami. Jadi ini contohnya pada waktu di Ambon ini. Ada anak umur 10 apa 9 tahun. Saudara tahu dia dibacok, kakinya ini dagingnya ini ngelupas. Dagingnya sempol ini ngelupas. Dibacok loh. Jadi ngelupas. Tulangnya kelihatan. Bahkan kamu yang lihat lebih ngeri toh. Kamu lihat saja ngeri sudah. Tapi saudara tahu aneh enggak? Malah dia ketemu sebab sini dikejar-kejar, lalu Tuhan Yesus datang. Mereka tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus, cuma sebagai om gitu, pakai jubah putih. Dia bilang, "Ayo masuk laut, berenang sampai ke pulau itu." Nah ini orang tidak bisa berenang, tapi mbak Tuhan tuh dijongkrok-jongkrok terus. "Ayo masuk, berenang, blung." Kamu bayangin, daging ngelupas, tulang kelihatan, masuk air asin. Kayak apa coba? Hah? Ayo, kowe bayangin ini pedih, sakit apa? Betul tak? Sini anak Anda, blung. Ora iso berenang. Ya cuma cepak didorong. Berapa? 4 jam sampai. Waktu sampai di sana ditulungi orang-orang. Loh, kamu kok jago berenang? Tidak bisa. Loh, lah kamu yang tadi berenang tidak bisa. Ya cuma bak, tapi didorong. Lah, ngerti? Tuhan mau, hanya kamu mau. Kamu nurut. Kalau kamu tidak bisa, Tuhan yang mengadakan. Lalu lihat, loh kamu ini pasti dirawat. Kayak gitu, tidak sakit. Tidak tuh. Tidak sakit. Tidak. Waktu mulai dirawat, dibersihin, mulai dikasih alkohol, sakit. Udah dikasih obat penenang barang baru teriak-teriak, enak tadi. Saya ini mau bungkus sakit. Nangis. Ini sama saudara, semua yang dianiaya di Dulos di rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit baru diobati, dikasih rawat, baru mereka mengerang semua. Aduh, sakit. Loh tadi kayak gitu lebih parah enggak sakit? Enggak terasa. Nah, jadi ngerti. Kalau kamu sudah ngalami, baru kamu ngerti. Saya ngalami. Jadi enggak usah takut. Kalau sudah penderitaan itu sudah mentok, tes Tuhan bilang, hilang. Karena Tuhan tahu kamu tidak dapat mampu menanggung lagi. Nah, jadi kamu harus mengerti, jangan bayangin. Dan jiwamu beritahu sampai mentok, baru itu hilang. Nah udah urusan kamu. Jadi kamu akan menghadapi segala sesuatu berani. Nah orang ini saudara, imannya bagus, nurut Tuhan, kasihnya bagus, ya toh? Tapi Tuhan tetap ada salahnya. Salahnya apa? Kompromi. Nah, kompromi ini tidak sadar karena ada orang yang berkarunia. Isabel, yang namanya Isabel, dia nabiah. Lah, ternyata yang dapat karunia nabiah ini adalah orang itu dulunya baik, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lama-lama ndak tanya Tuhan, tapi pengalamannya diterapkan. Jadi umpamanya contohnya gini. Ini tadi. Nah, ini salah satu contoh. 2 karunia lidah, depan berkarunia. Nah, di dalam kamu melakukan itu, nanti ada yang mengalami kelepasan. Nanti ada yang mengalami bisa mengatasi kelemahannya. Nah, kalau kamu nanti ngalami kelepasan,
karena kamu ngalami begitu berkali-kali, lalu kamu anggap itu jalannya. Sehingga akhirnya setiap orang ayo ada depan, kamu ini dia. Nah, ngerti? Nah, itu hati-hati. Itu justru kejatuhan daripada jemaat yang keempat ini, Tiatira. Kelihatannya rohani, ngerti tidak? Tetapi akhirnya kompromi, ada perzinahan. Nah, yang terselubung, ngerti tidak? Karena apa ya, pelayanan kasih saling sayang menyayangi. Nah, laki perempuan boleh cium-cium kalau orang barat kan salami mesti cium ya toh. Nah, sekarang orang sini kan niru-niru. Laki be laki cium ya toh, perempuan be perempuan. Bisa lesbian enggak? Bisa homo enggak? Bisa, tidak sadar. Ngerti? Nah, demikian juga ini hati-hati untuk pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini menghormati pimpinan kita, menghormati, disuruh diapa turut lama-lama jatuh. Nah, ini begitu. Ini dialami oleh seorang hamba Tuhan, tokoh karismatik di Indonesia. Saya tidak sebut namanya, sekarang sudah pulang. Akhirnya dia pelayanan bagus luar biasa. Tiap firman Tuhan, satu saat dia baca tas, di situ ditulis, ceraikan istrimu. Karena biasa nurut, cerai. Dicerain. Nah, setelah dicerai dia ada punya istri. Nah, lalu perempuan-perempuan lain tuh istrinya orang melayani dia. Nah, setelah melayani dia, lama-lama kasihan. Kok habis khotbah capek, dipijeti. Ya toh? Dipijeti, dilayani, lama-lama sampai pelayanan seks. Tak sadar. Merasa suci melayani. Bayang. Saya ngonseling beberapa perempuannya. Akhirnya saya bilang, bertobat. Itu perzinahan kelihatannya terang, tapi itu gelap. Cepat bertobat. Bayang. Saya tanya saudara, yang perempuan sampai saya tanya, loh kamu melayani gitu enggak merasa dosa? Enggak tuh. Rasanya itu pelayanan suci. Bayangin saudara. Nah, sudah dibutain toh. Dibutakan. Nah, itu tidak sadar saudara. Makanya saudara itu segala sesuatu tanya Tuhan. Ini hamba Tuhan teman saya baik sekali juga gitu. Asal selesai khotbah, bintang film yang pada bertobat itu masuk kamar itu langsung, wah hebat Pak, cup. Waktu saya di situ. Aku mau dicup-cup juga. Aku bilang gini, tidak ya. Nah, saya malah galak gitu tuh, tapi enggak merendahkan dia. Aku bilang gini, tidak saya. Kenapa Pak Yusa? Saya punya kelemahan mata keranjang. Saya kalau kena kamu gerung, repot. Nanti timbul lagi, mana tahan sama kamu cantik-cantik kayak gitu. Orangnya kan enggak sakit hati. Ngerti tidak? Karena tahu aku yang lemah. Sing teman saya ini bilang gini, kalau saya tidak bakal jatuh perkara gitu, sekarang jatuh. Saya saat Tuhan ngomong, beritahu dia bakal jatuh. Awas gue, bakal jatuh. Siapa yang bilang kuat tuh siapa? Tidak ada orang kuat. Karena apa? Sekarang ini kamu merasa kuat karena imanmu sedang kuat, firman kuat. Tapi nanti kalau sedang lemah setan lihat, ini dia. Hormonnya sedang memuncak, tidak ada saluran. Ini dia. Goleng. Lebih baik model saya toh. Menyadari kelemahannya super mata keranjang. Kalau sudah deket-deket mulai ini, itu cantik ya. Jaga jarak. Megang-megang. No. Gereng. Medeni. Aman toh? Aman. Sebab saudara tahu, tanya istri saya dulu. Kalau sudah orang itu senang lupa diri, ya karena setan itu. Gadis-gadis itu kepengennya, Pak, lupa, nempel, minggir, deket-deket nempel. Bukan kamu, aku enggak sayang kamu, bukan. Kamu
saya yang nggak tahan, bukan kamu. Aku bilang. Loh hamba Tuhan kok gitu? Mana tahan? Hamba Tuhan, daging ini loh aku minum. Oh, bayangin saudara. Makanya itu harus kita sadar, tapi kita mesti waspada. Ingat selalu kelemahanmu. Jangan merasa kuat. Sebab Tuhan berkata, saat kamu merasa kuat, kamu jatuh. Maka dari itu kita harus waspada. Karena ini jerat setan selalu melalui itu saudara. Perhatikan, jerat setan selalu melalui seolah-olah suci. Seolah-olah melayani baik. Jadi perbuatan baik belum tentu Tuhan berkenan. Dan Tuhan berkata setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Nah, yang kedua hati-hati apa? Seluk beluk iblis. Orang-orang yang pelayanan pelepasan harus hati-hati. Sebab akan dituntut sesuai dengan pengertiannya. Nah, contohnya ini. Nah, sekarang saya terangkan tentang hal Samuel. Nah, ini kan seluk beluk iblis. Ya toh? Saul pada waktu dia sudah meninggalkan Tuhan, maka Tuhan meninggalkan dia karena melanggar perintah. Perintahnya apa? Hanya faktor apa? Satu, suruh bunuh, dia tidak dibunuh. Yang kedua, dia tidak boleh mempersembahkan persembahan kecuali Imam Samuel. Dia tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Nah, makanya saudara harus belajar. Meskipun ditetapkan waktunya 7 hari. Tapi kalau seandainya sudah 7 hari belum datang, jangan kecewa, jangan ngambil tindakan. Tuhan itu luar biasa, ngujinya Tuhan itu selalu saat terakhir, setia sampai kesudahannya. Saya ngalami saudara, pada waktu saya doa puasa di Ciloto, 40 hari 40 malam, Tuhan ngomong sama saya, kamu doa puasa ke Ciloto 40 hari 40 malam, makan 1 kali sehari, 24 jam makan sekali. Ya, saya sampai sana saudara. Tidak boleh orang bicara sama kamu kecuali aku. Jadi istri apa itu tidak boleh saudara, tidak boleh semua. Tuhan itu kadang-kadang aneh. Tek nuntut itu kalau kamu dituntut tambah berat, itu biasanya berkatnya juga tambah gede. Jadi kamu kepengennya berkat gede, bayarnya palsu, imitasi. Ya toh? Makanya jaluk mintanya asli lah. Saya sudah baca Alkitab, berdoa, jadi tidurnya itu tidak bisa nentu sampean saudara. Tidur asal bangun sembahyang sampai selesai blas tidur lagi, bangun sembahyang. Jadi 24 jam itu benar-benar tidur pun di hadirat Tuhan. Karena saking ngantuke. Jadi ada sifat yang lain seperti anak saya Daniel, istri saya. Itu kalau suruh pujian kuat. Tapi kalau suruh sembahyang gak kuat. Sampai pernah saya marahin. Sembahyang kok baru seberapa jam kok sudah ngorok. Ger. Saya malah ditegur Tuhan. Kamu tidak boleh menuntut dia, marahin dia. Dia sama kamu beda. Kamu kuat sembahyang, nyendiri kuat. Dia tidak bisa. Dia orangnya tidak bisa sendiri. Harus bersama dengan orang lain. Tapi sebaliknya kamu tidak bisa nyanyi. Kamu tidak pernah nyembah aku nyanyi-nyanyi. Ya tidak bisa, musik tidak bisa kok. Ngambil tone susah kok. Piye, salah-salah terus. Tidak mencepatkan kelambatan aku bilang. Tapi kamu tukang sembahyang. Nah istrimu tukang nyanyi. Tapi kamu tidak boleh nuntut dia tukang sembahyang. Lah kok tidur? Dia tidur di hadirat Allah. Tidak apa-apa. Dia bilang gitu. Oh ya wes, lengkap dia pujian, kamu pendoa. Dia melayani meja, kamu paling suka duduk di bawah kaki Tuhan. Maria sama Marta kelop. Jadi di hadapan Tuhan saya sama istri saya itu komplit. Ya toh, kalau Maria terus kelaparan. Kalau Marta terus kekenyangan tidur. Ya dah, tidak ada yang doa. Jadi komplit saudara, Tuhan luar biasa. Nah, jadi pada puasa 1 hari puasa.
2 hari puasa, 3 hari, 6 hari puasa, tidak diajak ngomong. Ngomong sekecap janda. Rasa hadirnya tidak ada. Sampai aku bilang ini sudah hari ke-6. Masuk hari ke-7 tidak tahan saya. Ngomel. Hari ke-7 saya pagi-pagi sudah hadir. Aku bilang, Tuhan, sing nyuruh kamu puasa itu kan aku kowe toh. Mosok sudah puasa, sudah ngelakuin ini. Hari ke-6 sampai ke-7 kok ndak. Mbok jak ngomongnya aku bukan apa. Cuma gini toh. Saudara tahu saya sedang ngomong gitu. Langsung dia ngomong apa? Apakah itu hambaku yang setia? Mati lah. Langsung nangis aku. Bukankah kamu sudah baca Alkitab? Hari keberapa Musa aku hampiri pada waktu dia menghadap aku di atas gunung? Hari ke-7. Lah iya. Lah kamu ini hari 7 baru masuk kok sudah ngomel. Bayang. Ngerti saudara? Maka saya katakan baca Alkitab. Karena Alkitab ini menjadi dasar supaya engkau mengalami semua tertulis di dalam Alkitab. Yang di luar Alkitab, hati-hati. Sebab belum tentu itu dari Tuhan. Sebab malaikat terang, kelihatannya terang, tapi itu setan. Sebab saya ngalami sendiri. Ketemu Tuhan Yesus. Akhir daripada puasa. Berapa 3 bulan. Tuhan tidak bilang, kamu nyendiri 3 bulan. Tidak boleh kumpul sama orang, tidak boleh ngomong sama orang. Aku mau ngajari kamu. Tidak. Kamu nyendiri, aku mau ngajari kamu. Kamu sekolah, aku ajari kamu. Bangun pagi, jam 7, menghadap aku. Ambil Alkitab, baca. Aku mau ajari kamu. Setiap 3/4 jam, istirahat 15 menit. Jalan-jalan. Sekolah lagi. Dari jam 7 sampai jam 6. 3 bulan. Dulunya Tuhan tidak bilang 3 bulan, sebulan saja. Dia ngomong sebulan. Aku bilang oke. Lah setiap pagi baca Alkitab dari Kejadian. Baca terus. Nanti kadang-kadang udah ngerti. Ini maksudnya apa Tuhan? Tuhan ngomong ini gini. Lah kalau gini, ini gini. Lah kalau gitu, gini. Oh ya. Nanti kadang-kadang aku kelihatannya aku sudah ngerti. Tuhan bilang, kamu ngerti maksudnya itu? Maksudnya kan gini. Ya itu kan kulite, dalamnya gini. Oh ya. Diajari sendiri saudara. Nah kadang-kadang dia kelihatan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang aku cuma dengar jalannya. Dari sana jalan gitu. Ada dengar orang jalan, tapi tidak kelihatan. Nah satu saat pagi-pagi jam 7 kurang 5 menit. Nah saya masih duduk di kursi masih angkat kaki. Karena belum jamnya. Ya aku ya saya naik itu ya santai. Jam 7 tepat tik. Dia datang saya digentak sampai mencelat saudara. Suaranya Tuhan itu kalau sudah marah. Waduh. Mencelat sampean. Kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Lah kemudian aduh. Lah aku udah gak ngerti dek engkau datang. Kok gubalake kayak gitu. Kamu harus mengalami. Aku datang sebagai guru, aku datang sebagai kekasih, aku datang sebagai bapak, aku datang sebagai ibumu, aku datang sebagai kekasihmu, anak-anakmu, aku datang sebagai hikmat, pengajar, apa kamu harus ngalami. Tidak tentu saudara. Jadi pada waktu itu, angkat-angkat kaki sekali. Ya kan tidak ngerti, aku tidak pernah terlambat, aku tidak pernah tergesa-gesa. Aku janji sama kamu jam 7 tepat aku hadir. Jadi kamu harus siap. Makanya aku sekarang kalau di gereja tidak berani angkat kaki kayak kamu. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh angkat kaki. Boleh. Itu buat saya. Tidak buat kamu. Jangan lalu kamu juga tidak boleh. Nondong dia tidak tahu. Ya tidak salah. Ngerti tidak? Jadi tiap orang sendiri pribadi demi pribadi. Nah, setan datang saudara, persis Tuhan Yesus. Saya tidak ngerti. Nah,
saya punya kelebihan satu. Tuhan berkata, segala sesuatu belajar dalam perkara kecil, komunikasi dengan Roh Allah Kudus. Datang, Tuhan Yesus kok datang? Loh, Tuhan kok datang? Iya, aku datang. Persis Tuhan Yesus. Ngomongnya segalanya persis. Rambutnya sampai bawah persis Tuhan Yesus. Sampai ya aku datang. Lalu kepengen nyembah. Saya tanya Roh Kudus dulu, loh, nyembah kan baik loh. Nyembah Tuhan kan baik loh. Tapi saya tanya, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang tak sembah ya. Jangan cepat-cepat nyembah. Loh kan aneh, masih tidak ngerti. Kenapa Tuhan? Nanti kamu tahu. Oh ya wis, saja aku udah nyembah. Duduk wae wis depan-depan beda. Kenapa Tuhan kowe kok teko? Kowe kok datang ada apa? Oh, dia bilang, kamu kan sudah dididik Tuhanmu, ya. Ya. Kamu sudah diajar, ya. Kamu sudah diajari semua toh, ya. Sekarang kamu mesti janji sama aku. Janji apa? Janjilah seperti kamu pada waktu dilantik jadi dokter. Kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan baik. Sekarang kamu janji sama aku. Kamu akan melakukan firman Tuhan dengan benar. Seluruh firman Tuhan yang kamu baca, kamu melakukan dengan benar. Bagus tidak? Kalau kamu ditanya gitu, jawabmu apa? Ya dah? Ya. Saya ya mikir ya, logis. Ya, tapi saya tidak jawab. Saya ngomong lagi sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ya logis toh ya. Wong aku diajari, ya aku ya ingin melakukan firman Tuhan yang benar. Jangan cepat-cepat jawab. Tuh, kaget tuh. Kenapa? Tanyaannya persis kayak dia. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan Yesus. Lah kalau segala-galanya Tuhan Yesus, kok kamu yang janji? Ngerti aku. Lah ini nganggo akal. Oh iya. Lah kalau segala-galanya dia yang bisa, aku cuma menjadi pelaku, kok aku yang disuruh janji? Berarti kan aku yang bisa. Aku langsung ngerti. Oh ini wah, ini jebakan nih. Aku langsung gini, kurang ngajari keluar. Tak tuding. Tuhan Yesus, masih tak panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, gak lucu ya. Kok kamu minta jaminan aku? Kamu jamin aku. Aku supaya bisa melakukan firman dengan benar. Muncul Tuhan Yesus kedua. Bingung aku. Loh persis sampai aku bilang, ini sing mana sing ngasih? Loh kok loro? Pasti yang satu palsu toh. Sing mana? Tidak bisa dibedakan. Dalam dunia roh tidak bisa bedain. Aneh lah gue. Saya tidak bisa bedain. Lah saya jadi diem, kesima jadi diem. Yang mana yang asli? Yang datang belakangan ngomong, baru aku tahu dia asli. Iblis, dengar jawaban hambaku. Aku yang jamin dia. Dia mampu, aku akan membuat dia mampu melakukan firman-Ku. Apapun yang dilakukan oleh hambaku, selama dia hidup di dunia ini dan melakukan pekerjaanku, aku yang bertanggung jawab. Bukan dia. Yesus, pergi, hilang. Waduh aku kayak, aduh Tuhan, aku nyembah. Habis itu Tuhan Roh Kudus, aku nyembah, sembah dia, nyembah. Aku nyembah Tuhan Yesus, kok engkau izinkan sih Tuhan? Nah, aku bakal jatuh tidak mungkin. Tuhan berkata, dia minta izin untuk mencobai kamu. Nah kok engkau izinkan? Aku sudah lihat kamu bergantung kepada Roh Kudus. Engkau mampu mengatasi hal ini. Jadi saudara perhatikan. Yang tahu siapa? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak akan memberitahu kamu. Perhatikan. Roh Kudus tidak akan memberitahu kamu. Dia cuma
mengarahkan kamu. Supaya kamu yang ngambil keputusan. Perhatikan. Ini pekerjaan Roh Kudus kerap kali orang tidak mengerti. Tuhan tidak memaksa kamu. Tetapi dia mengarahkan kamu. Yang ngambil keputusan adalah kamu. Nah, maka dari satu saat saya bilang gini, Tuhan, aku tidak bakal mampu kalau gini. Engkau arahkan selalu salah kalau begini. Kalau demikian aku punya kehendak, mesti menceng. Lalu Tuhan berkata, kenapa engkau tidak minta aku maksa kamu? Oh iya betul. Kalau kamu yang minta maksa supaya Tuhan paksa rencananya dalam hidupmu, iblis tidak bisa nuntut. Sebab selalu si penuduh ini berkata begini, kamu tidak boleh maksa Tuhan. Manusia sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia harus memilih sendiri. Nah, tapi kalau aku berdoa, Tuhan paksakan rencanamu dalam hidupku. Nah, lalu iblis bilang, kok kamu paksa Tuhan? Dia yang minta. Nah, kalah toh setan? Nah, ya, setan kalah pinter sama Tuhan. Tuhan tuh selalu punya jalan. Sekarang saya kalau berdoa apa? Tuhan paksakan rencanamu dalam hidup. Dipaksa itu enak enggak? Nah, enak. Kamu mau enggak dipaksa? Dia misi gini. Nah, enak. Tapi kalau kamu berani menyerahkan diri sama Tuhan, kamu harus berani berkata, paksakan Tuhan. Demikian juga hidupmu nanti. Kamu mau dijadikan apa? Kamu dijodoh, kamu kawin apa enggak kawin, Tuhan yang menetapkan kalau kamu berani. Tidak masalah. Dan itu pasti paling enak. Daripada paling yang tidak enak. Jadi jangan enak yang lebih enak. Dah. Enak daripada yang paling tidak enak. Nah, maka dari itu. Nah, supaya saudara dan saya itu waspada terus. Nah, pada waktu Saul dia disuruh dua hal itu dia melanggar, lalu Tuhan berkata, aku tolak Saul menjadi raja. Tapi kalau Tuhan berkata aku tolak Saul, bukan berarti Saul terus tidak duduki raja. Tetap jadi raja sampai dia mati. Ini saudara harus tahu. Jadi kalau ada gembala jatuh barang, tetap statusnya pendeta, tetap jangan kamu kira dia jatuh gitu, enggak. Tetap. Ada kerap kali karunia-karunianya juga tetap jalan. Jadi jangan punya gini, oh sudah kotor kok, masih najis kok bisa dipakai Tuhan. Tuhan pakai siapa saja, setan pun dipakai. Nah, jadi jangan menghakimi. Ngerti enggak? Nah, pada waktu akhir hidup Saul mau perang, dia tanya ketakutan, dia tanya enggak ada. Lah, akhirnya dia pergi ke dukun yang memanggil arwah. Nah, sampai sekarang masih ada enggak? Masih, bahkan sekarang di Amerika itu sangat terkenal. Jadi orang Indonesia kerap kali ke sana, dia tanya ke dukun itu, ditanya gini, aku mau ngomong-ngomong sama nenek moyangku, yang mana, namanya siapa? Disebutkan, nanti dukun itu manggil arwah, ngomong-ngomong itu seolah-olah nenek. Tapi saudara jangan kepancing. Itu yang muncul itu neneknya, arwah neneknya atau siapa? Setan. Perhatikan, sekarang setan. Tapi dulu waktu zamannya Saul itu bukan setan. Itu arwah benar-benar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus di dalam pembacaan ayat tadi kan jelas, kunci alam maut ada di dalam tanganku. Betul? Jadi sebelumnya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, kuncinya di tempat siapa? Setan. Kapan kunci itu di dalam tangannya Tuhan Yesus? Pada waktu dia, nah, ayo. Nah. Kapan? Hari pertama apa? Mati. Bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan bangkit. Pada saat
dia di atas kayu salib, dia berkata, sudah genep, mati tangan dia. Nah, karena itu kemenangan toh. Sudah bayar toh. Lengkap, dia bilang sudah genap. Tes, direbut. Makanya pada waktu dia bilang sudah genap, dia mati, dia turun ke alam maut. Nah, alam maut tempatnya di mana? Tengah-tengah bumi. Dia turun ke alam maut. Nah, dia sudah bawa kunci. Tidak bawa kunci, tidak bisa masuk. Ngerti? Setannya bukai, tidak bisa. Setannya mana mau? Wong pikirnya dia menang. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kletek pas. Dek, kunci alam maut direbut dia. Nah, maka pada waktu itu dia turun ke alam maut 3 hari. Dia buka, dia di sana. Akulah ke jalan kebenaran dan hidup. Dia nginjil kepada orang yang mati semuanya. Nah, semua orang termasuk Samuel waktu mati dia tetap orang dosa enggak? Dosa, tapi dipakai Tuhan. Dia ada di mana waktu mati? Di dalam alam maut. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus memegang kunci alam maut, dia di dalam alam maut, di dalam penjara. Tawanan di dalam penjara itu tawanannya siapa? Iblis. Nah, pada waktu Saul minta dukun itu membangkitkan Samuel, arwahnya, dukun itu minta sama setan supaya arwah Samuel keluar. Jadi itu Samuel atau setan? Samuel. Karena apa? Alkitab ngomong, loh bukan saya, Alkitab. Coba baca. Kita baca. Ayat 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ayat 15 perhatikan. Sesudah itu berbicaralah siapa? Alkitab ngomong itu Samuel atau setan? Samuel. Lah kok kamu bilang setan? Kok hamba-hamba Tuhan yang lain nafsir itu setan? Saya tanya saja satu. Alkitab nulis itu siapa? Samuel. Lah kok setan? Berarti Bapak enggak percaya itu tulisan itu salah. Nah, yuk tanyain gitu, tidak bisa jawab dia. Itu Samuel, satu. Dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Dia ngomong. Berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Mengapa kamu mengganggu aku dengan menyuruh aku muncul? Diusik dia. Nah, terus lalu di dalam ayat 16. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku. Yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari itu. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok nubuat dak? Bernubuat dak?
bernubuat. Besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku, juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Nubuat. Nah, ngerti? Setan berani bernubuat pakai nama Tuhan. Dia bisa menipu engkau, tapi dia tidak berani bernubuat. Ini nubuat. Besok engkau dan anak-anakmu ada di tempat aku. Ngerti? Nah, waktu itu saya tanya, buktinya apa Tuhan kalau dia Samuel? Nah, Tuhan bilang, pada waktu ada ayat di dalam salah satu suratnya Rasul murid-murid Tuhan, Yesus, surat Rasul Paulus, Yesus ke alam maut perlunya apa? Membebaskan tawanan. Nah, waktu Yesus mati, dia masuk ke alam maut, Alkitab berkata apa? Kubur-kubur orang kudus buka. Betul? Nah, jadi termasuk siapa orang kudus? Samuel. Nah, lalu di situ ditulis kubur-kubur buka, lalu mayat-mayat orang kudus bangkit. Aku baca gitu tak protes Tuhan. Tuhan, orang-orang ini bangkit. Ya. Engkau disebut kebangkitan sulung. Berarti kue kalah cepat sama orang kudus. Betul enggak? Tuhan itu udah kalah pinter. Aku bilang gitu, tetap aku sulung. Mana bukti nih? Wong ternyata dia bangkit dulu. Baca di ayat ini, tak ngerti loh saudara. Aku baca ratusan kali itu tak ngerti. Ternyata ada satu ayat yang kuncinya di situ. Bahwa Tuhan Yesus itu tetap kebangkitan yang sulung. Nah, di dalam Matius, waktu diajari itu, saya tanya, loh kowe kalah toh? Aku bilang gitu. Lalu Tuhan bilang, enggak, aku enggak pernah kalah, selalu menang. 51 ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Kubur buka, Tuhan keluar, baru dia ayo keluar semua ikut aku. Lucu tak Tuhan itu? Suka gitu. Karena Alkitab berkata apa? Kemuliaan Allah adalah menyembunyikan sesuatu, tapi kemuliaan raja nyelidiki. Waktu saya tanya gitu, tak selidiki sampai ada sampai sekarang belum ada. Hamba Tuhan nulis cara gini, tidak. Mesti alasannya apa. Alkitabiah saya bilang, kayak apa? Tidak tahu. Ayatnya dong di situ, cuma sedikit tok. Itu kuncinya. Setelah Yesus bangkit, baru mereka keluar. Tapi ya Tuhan, gini loh. Kamu di dalam kamar, saya di dalam kamar yang lain. Kamu sudah bangun, tapi kan belum keluar. Aku sudah bangun, aku belum bangun. Ya belum keluar, aku belum bangun. Ya toh? Tapi waktu aku sudah bangun, kamu ini semua sudah bangun, tapi tidak berani keluar sebelum aku keluar. Setelah aku keluar, baru mereka bisa keluar. Loh, tapi kuburnya kan bisa buka. Sudah buka, tapi belum bisa nongol. Gitu. Nah, orang lain lihatnya saya siapa? Yang keluar pertama kali siapa? Yesus. Ngerti? Bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Ngerti enggak? Jadi saudara, Samuel itu memang Samuel, bukan setan ternyata. Waktu saya dua suami istri itu datang ke rumah saya terangin gitu. Oh ya jelas ini Samuel. Tapi sekarang kunci alam maut ada di dalam tangannya
Yesus, arwahnya yang di alam maut boleh keluar enggak? Tidak, kalau tidak seizinnya Yesus. Jadi yang sekarang manggil arwah itu arwah siapa? Setan. Apa tidak bisa? Kuncinya di dalam tangannya Yesus. Mau apa kue? Tidak bisa. Nah, sekarang saya tanya. Lalu anak-anak Tuhan yang sudah mati ke mana? Firdaus, bisa balik enggak? Ayo. Kalau itu dukun manggil arwah, kalau ini orang yang di Firdaus bisa balik enggak? Bisa. Kapan? Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan suruh. Contohnya Tuhan Yesus di atas bukit. Yang balik siapa? Yang ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus? Musa sama Elia. Sudah di Firdaus belum? Udah balik toh? Bisa lah. Satu pengalaman. Seorang hamba Tuhan perempuan. Perempuan ini cinta Tuhan luar biasa. Jadi Samuel tadi sudah jelas ya. Nah, ini cinta Tuhan. Wah, terus setia. Rajinnya luar biasa. Lalu dia melayani di kota ini sampai jam 11 malam. Padahal jam 7 harus khotbah di kota lain. Wah, ternyata tidak ada kendaraan. Waduh, piye ini? Lalu di pinggir jalan dia bilang, Tuhan, ini piye aku sampai sana Tuhan. Nah, ini aku nanti besok jam 7 dah bisa. Perjalanannya butuhnya paling enggak pakai kendaraan bis saja 5 jam. Kalau pakai bis itu 5 jam. Tidak ada kendaraan. Dia bilang nunggu setengah jam, tidak ada lagi. Setengah 12 tidak ada. Tuhan, aku piye kan batal ke sana, tidak enak Tuhan. Aku mau sampai sana. Telinganya dengar ada bajai. Bajai itu suaranya kan keras, kayak bemo. Ada kendaraan, ada bajai. Tahu bajai toh? Bajai. Berhenti sama dia. Ibu mau kemana? Aku mau kota sana. Ayo tak anter. Sampai enggak? Loh, logikanya sampai enggak? Ya enggak sampai, mau bajai kok. Erek. Nah, daripada enggak ada kendaraan, telat lumayan deh sampai. Loh Pak, bisa sampai sana Pak? Oh bisa. Mau jam berapa sampai sana? Ya sebelum jam 6 Pak. Oh ya, pasti sampai kok. Naik. Gas. Ngebut saudara. Lebih cepat dari bis. Dia bilang, lu bajai kok lari nih kayak gini. Wah. Jam 3 sudah sampai. Jam 2, jam 3 sudah sampai. Dia bilang, Bu ini sudah sampai. Loh saya mau ke hotel ini. Rumah ini. Nah itu rumahnya. Oh ya betul, sudah sampai. Loh Pak kok cepet kayak gini? Iya, ini bajai spesial. Dia bilang, sudah ya Bu, kenalin. Bapak siapa? Aku Petrus. Loh Petrus siapa? Aku Rasul Tuhan. Disuruh Tuhan Yesus nganter kamu. Jadi sopir bajai. Saudara tahu? Rasul Petrus. Pantes aja. Lah Bapak tinggi besar. Ya ini aku, Petrus. Pak, Bapak Petrus Rasul? Iya. Suruh ngelayani kamu. Saudara tahu? Perempuan. Ngerti? Kalau kamu menyenangkan hatinya Yesus. Petrus diutus. Lalu setelah itu bajainya tidak jalan dari darat. Naik ke surga. Bajainya naik ke surga. Terbang. Pakai bajai. Tuhan tidak suka gurau. Bayangin saudara. Lu lah kok bajai. Lah mbok kereta. Mbok pakai Mercedes. Ya dah. Pakai bajai saudara. Ngerti gue? Nah, pelajaran apa yang kamu lihat dengan Petrus diutus? Karena perempuan itu hatinya
seperti hati Yesus, mengerjakan pekerjaan Bapa. Rindunya luar biasa, melayani Yesus dengan segenap kemampuan. Di mana dia sudah tidak mampu, Allah bikin jalan mampu. Ngerti? Maka dari itu saudara, kita hanya bisa kalau Tuhan dan engkau kerjasama. Kenapa Tuhan mau pakai kamu? Karena Tuhan menyayangi kamu supaya kamu dan saya masuk ke dalam kerajaan surga dan mencapai target. Kalau engkau mau dimasuk di dalam jemaat yang keempat, bakal dipakai memerintah, saudara harus jangan kompromi. Iman dan kasih setia sampai akhir. Maka engkau akan dikasih kuasa. Nah, kerajaan 1000 tahun itu nanti datang. Jadi kalau Tuhan datang mengangkat kita. Nah, kita akan dunia orang Kristen akan mengalami aniaya. Setelah aniaya cukup, Tuhan datang. Mengangkat kamu dan saya. Dibawa pulang. Tapi jangan lupa ada anak-anak Tuhan yang ditinggal. 2 macam. Yang ditinggal yang satu adalah karena tidak menjadi pelaku firman. Dia harus bayar nyawa mati syahid. Yang kedua, orang-orang yang cinta Tuhan, hamba-hambanya yang dipilih untuk ditinggal jadi saksi. Nah, jadi jangan ngakimi gini, wah Pak, lah kalau yang ketinggalan piye Pak, mati-mati. Loh memang mati, tapi kan masuk surga. Lah terus Pak, itu orang yang jatuh. Ya, orang yang tidak berkenan di hati Tuhan karena belum bayar. Belum menjadi pelaku firman dan dia harus bayar dengan nyawanya. Nah nanti disiksa sampai mati. Lah ada hamba-hamba Tuhan ditinggal? Ada. Hamba-hamba Tuhan yang harus mati syahid. Menjadi saksi di mana-mana. Nanti pun harus ditinggal. Untuk menjadi saksi Tuhan. Nah orang-orang itu yang ditinggal apa mati syahid. Nanti kerajaan 1000 tahun turut merintah. Nah, kemudian kalau nanti ini Tuhan sudah ngambil, orang Israel melihat Mesias Yesus, mereka bertobat semua, aniaya datang buat orang Israel. Orang Israel nanti dianiaya luar biasa, bait Allah nanti dijajah, setan bikin tahtanya di bait Allah, terus terjadi perang, Tuhan turun. Nah, nanti orang Israel yang bertobat itu sebagian disingkirin. Nanti bukit Seton belah, orang Israel yang bertobat itu dimasukkan situ sebagian untuk nanti menjadi pemerintah penguasa dunia. Nah, nanti Tuhan turun naik merintah bersama dengan beberapa orang yang mati syahid itu, nanti Tuhan turun sama dia merintah. Nah, orang-orang yang naik turun itu nanti turut merintah. Mamanya di Indonesia ada gubernur itu, lalu Tuhan bilang itu tegur itu gubernur ngawur itu. Nah, nanti Tuhan ngutus bukan orang dari Israel, dari orang manusia biasa, tapi manusia yang sudah pakai tubuh baru. Dia turun, dia tahu-tahu nanti di kamar gubernur. Ngomong, kamu ini bagaimana gini. Habis ngomong, hilang lagi. Lah gubernurnya jadian taat. Setiap waktu-waktu kan datang. Nah, ngerti tak? Tuhan luar biasa. Tubuh baru tuh tembus tembok, bisa makan, bisa minum. Kayak tubuh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit kan, Tuhan bilang, mereka tidak percaya kalau itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang, ini aku punya daging dan tulang. Nah, lalu ada yang tanya, lah kalau matinya dikremasi bagaimana Pak? Dibakar. Ya dibakar ya sel-selnya masih tidak bisa hilang. Lah kamu tanya gitu, lah yang mati dimakan singa piye? Kan habis, ya tidak bisa keluar dari kotorannya singa. Terus yang mati di laut, kan sudah nanti seperti di Yeskiel 37, sel-selnya
cari gandengane dewek, nanti terus roe bilang, oh itu nggonku, pluk, bangkit. Saudara tahu, jadi tidak usah urusan mau dikubur, dibakar, mau dimakan ke anjing, serah urusan lah. Nanti cari dewek kok repot. Mau diapa-apake biar. Jadi tidak usah masalah. Nah, nanti demikian orang itu bisa makan minum kayak Tuhan Yesus pakai tubuh baru. Waktu murid-murid tidak setuju, dia berkata, kamu punya makanan enggak? Ada apa? Ikan goreng dimakan sama Tuhan Yesus. Klak. Makan toh? Makan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bilang, wes mereka sudah percaya semua, sudah selesai ya. Aku pesan ini. Nah, hilang lagi toh? Tembus tembok toh? Ikan gorengnya kemana? Dia kan tulang sama daging ikan goreng. Ayo, itu kan bukan tubuh baru. Mosok daging baru? Kemana? Tuhannya lewat terus ikannya coplok gitu. Ayo kemana? Ikut. Nah, ikut toh? Tuhan bilang apa? Kowe ngerti? Kamu ini kan daging dan tulang biasa. Betul? Kalau kamu di dalam Yesus dan firman Yesus di dalam kamu, Tuhan berkata apa? Minta apa saja, kamu dan saya akan mengatasi hukum alam. Yang tidak mungkin tembok tembus. Contohnya, Petrus pada waktu di penjara, malaikat bilang, bangkit. Bapak, borgolnya lepas dewek. Dia jalan, pintunya buka dewek. Otomatis pintu zaman sekarang. Zaman dulu belum ada toh? Tapi Petrus sudah ngalami. Zaman dulu belum ada komputer, belum ada fotokopi, aku sudah punya. Nah, SMP kelas 2 Tuhan bilang, sudah lulus, Tuhan bilang ini. Sekarang kowe tidak butuh itu alat. Dia ambil saudara, dikelokop gini, klek. Loh Tuhan kok mau ambil? Kowe sudah normal. Pikiranmu sudah pinter, sudah normal. Jadi kowe tidak butuh itu, normal sekarang, normal. Dari cacat, dari bodoh jadi normal karena Yesus. Ngerti? Kalau kamu di dalam Yesus, firman Yesus dalam kamu, minta apa saja kamu akan dapat. Yesus luar biasa, ya dah. Tuhan tuh hebat. Makanya itu relax saja, santai. Dengan Tuhan tuh luar biasa, ya. Dah habis. Tuhan tuh, waduh aku udah diceritain Tuhan. Enggak capek. Jam 7 sampai jam 6 tuh ya enggak capek. Wes Tuhan bilang, wes besok neh. Yo. Itu tengah malam kadang-kadang masih dibangunin. Ayo bangun, ada apa Tuhan? Itu lo alami. Alami apa? Nah, itu setan tuh nakal, mau ganggu kamu. Kenapa? Kowe bakal diitik-itik. Lu gak ada aneh aku ini paling keri di gini. Kok malah gitu Tuhan? Lah ya dia itu mau ngitik-ngitik. Tapi gak apa-apa, biarin. Lah terus piye aku bilang itu, ini nanti dia datang aku didik-didik kan aku sengsara. Enggak apa-apa dah, sudah tenang, aku sudah punya jalan. Jalannya apa? Nanti rasain. Sebelum setannya datang, di bawah kulit saya itu dilapisi. Siut, jadi dong enggak kerasa. Jam 5 tepat saya sembahyang, setannya datang. Aku hadir. Aku mending rupanya kayak istriku. Aku datang yang. Loh kok iso teko tadi dari mana? Teko dhuwur. Wah, langsung aku. Loh nyonya aku wong daging biasa kok iso teko dhuwur iki piye? Kurang ajar kowe ya, setan aku ngono. Guyu deh. Bar itu terus rasain lu. Ditik-itik. Nah, aku sudah tahu kok. Mbok itik-itik ndak terasa. Dijuang mah kabeh ditik-itik seluruh tubuh tak terasa. Oh iya, kok kamu jadi tak terasa? Allahku kuasa. Kafir ya sudah. Ya wis ngopi ki ya. Saudara tahu? Tuhan tuh lucu-lucu Loh, kelemahan saya yang keren itu ya dipakai titik-titik.
Karena ini gak ngalami dheweke gak percaya ndak. Tuhan itu lucunya luar biasa. Aneh-aneh ngalami Tuhan. Tapi seneng. Karena apa? Ngalami dhewek. Ndak cuma denger orang lain. Karena itu aku dulu karena apa? Salahnya gini. Aku mau jadi hambamu, tapi aku mau ngalami seluruh isi Alkitab. Tuhan bilang, alami. Benar saudara. Lumpuh, mati, bangkit, ngalami semua saya. Ayo kowe wani. Kalau kehendak Tuhan, pinter. Ayo sembahyang. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan sampai di sini. Kau tahu nanti sore disambung lagi dan besok diselesaikan karena Engkau sendiri yang memerintahkan hal ini supaya anak-anakmu tahu bagiannya dan dia dapat membayar harganya serta dia diingatkan kelemahan-kelemahannya sehingga dia dapat minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk mengatasi dan minta dipaksa oleh Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau tahu setan tidak tinggal diam. Tapi kami tahu Bapakku mengasihi kami. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami tidak diganggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.